kagetnya itu, wah kok bisa ya parkir itu serapi ini, terus nggak ada tukang parkir. nggak ada tukang parkir. Nggak ada tukang parkir. Maksudnya bisa mandiri Bu, jadi sela-sela segini itu bisa dimanfaatkan bagaimana mobil saya bisa masuk Bu. Entah bagaimana caranya, walaupun menggoknya ungkik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin belajar bersama dengan mahasiswa IAIN Ponorogo yang sangat luar biasa. Mereka pernah mengikuti kuliah pengabdian masyarakat hingga ke Malaysia. Mari kita sambut mahasiswa IAIN Ponorogo yang sangat luar biasa ini. Halo, selamat pagi Mas, Mbak. Boleh memperkenalkan diri? Ya, selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Bu. Salam kenal sebelumnya. Ya. Pertama ini siapa dulu yang mau kenalan ini? Kamu dulu lah. Sud dulu. Enggak. Oke, saya dulu ya Bu. Silahkan, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi. Saya mahasiswa semester 7 dari Komunikasi Penyiaran Islam. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Aprilian Akmar. Saya adalah mahasiswa semester 7 juga dari Hukum Ekonomi Syariah. Oh gitu, jadi Mas Fuad sama Mbak April ya? Iya, betul. Dengar-dengar nih kalian berdua mengikuti bahasa kita KPM ya. Kalau di kita KPM namanya, Kuliah Pengabdian Masyarakat hingga ke Malaysia nih. Gimana nih ceritanya? Kok bisa mengikuti kuliah pengabdian masyarakat hingga ke Malaysia itu? Jadi ceritanya panjang kemarin Bu. Kalau saya sendiri atau Mbak April dulu nih mau cerita dulu? Fuad dulu aja. Kalau saya sendiri ya Bu, kemarin kenapa bisa mengikuti, kalau namanya tadi KPM buat di sana namanya ICSP, IGSP. International Community Service Program. Nah, itu kalau saya sendiri awalnya itu ya emang tertarik Bu. Pertama itu tertarik dengan dunia luar negeri khususnya, terus ini ada momen untuk bisa ikut ke sana ya saya ikut. Tapi jujur Bu, awalnya itu kemarin tuh hanya coba-coba. Ternyata kok enak gitu. Setelah itu ya sempet sih ada rasa ragu di dalam diri saya karena dengan kemampuan saya, terus saya perumpamaan badannya seperti ini, terus kayak daya intelektualnya juga segini. Ya awalnya ragu gitu, bisa nggak ya, ternyata alhamdulillah masih diberikan rezeki untuk bisa mengikuti ICSP. Kalau dari Mbak April sendiri gimana kemarin Mbak? Semuanya kalau tentang saya itu adalah ketidaksengajaan yang tiba-tiba membawa saya ke Pineng ini sendiri. Jadi dari pertama ada informasi bahwasanya KPM itu sudah dibuka. Kemudian ada teman-teman yang sudah riuh dengan mempersiapkan proposal untuk KPM tematik, KPM mungkin monodisiplin dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saya masih bingung Bu. Jujur saya masih bingung. Nanti mau KPM yang mana ya? Kalau tematik mau nanti tiba-tiba teman-temannya juga kan, maksudnya belum pertama kali first impression, pengalaman pertama dengan teman-teman yang di luar dari fakultas. Terus akhirnya adalah KPM kompetitif ini dibuka. Akhirnya saya cuma sekedar coba-coba, dan di situ sebelumnya saya belum mendaftarkan diri, entah mau ikut mono atau satunya mono apa, multi ya? Multi. Akhirnya itu untuk mendaftarkan di KPM kompetitif, dan itu diam-diam banget itu Bu. Jadi memang saya sengaja tidak memberikan informasi ke satu pun teman saya atau sahabat saya, karena prinsip hidup saya itu nanti kalau udah berhasil baru saya akan kasih tahu gitu. Nah ternyata ketika keterima itu pun juga yang ngasih tahu bukan saya, belum tahu sendiri, tapi dari teman saya yang ngasih tahu gitu. Jadi semuanya ketidaksengajaan sih. Kalau boleh share nih, kemarin tuh untuk seleksinya itu gimana seleksinya itu? Kalau seleksi kemarin ada beberapa sesi seleksi ya. Iya. Terkait dengan pasti KPM kompetitif ini. Kemarin juga barengan Bu, ada beberapa seleksi juga ya. Bukan hanya di ICSP, tapi hanya berapa kolaboratif Nusantara. Nah, terus juga Persemakmuran ICSP. Berarti ada ujiannya gitu. Iya, ada. Ujiannya, setelah ujian nanti diambil beberapa. Betul. Tahap wawancara. Wawancaranya itu apa kalau boleh tahu, biar nanti yang ingin daftar nih, yang ingin juga ikut gambarannya gitu. Wawancaranya tentang apa? Kalau kemarin yang pertama itu ada moderasi beragama, Bu. Jadi pengalaman
pemahaman kita mengenai dengan moderasi beragama, bagaimana sikap moderat kita dalam menyikapi perbedaan agama dan lain sebagainya, dan bagaimana kita bisa moderat sebagai orang yang beragama seperti itu. Selain itu ada wawasan kebangsaan kemarin ya April, terkait dengan sejauh mana kita memahami tentang kebangsaan Pineng, kita, Malaysia ataupun Indonesia itu sendiri. Terus ada wawasan kebangsaan, wawasan internasional kemarin. Jadi pemahaman kita terkait dengan dunia global itu seperti apa, dunia internasional itu seperti apa. Khususnya kemarin tuh penekannya di Malaysia sendiri, kayak sistem pemerintahnya seperti apa, terus di sana seperti apa, itu juga ditanyakan. Selain itu juga bahasa Bu, yang penting. Peserta nanti akan diuji dengan bahasa yang kemarin itu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Selain itu juga ini mungkin informasi penting ya untuk adik-adik semua yang mungkin next year mau daftar di ICSP, silakan disiapkan dari sekarang itu sertifikat moderasi beragama. Gitu. Jadi itu salah satu syarat nanti Bu, menjadi salah satu syarat ketika mendaftarkan KPM kompetitif. Gitu, harus punya sertifikat moderasi beragama tadi. Iya, gitu. betul. Kalau tidak sertifikat ada bukti fisik lah terkait dengan pernah mengikuti pelatihan moderasi beragama atau yang lainnya. Terus yang paling penting lagi Bu, selain dari itu semua adalah karena kita di sini nama IAIN ya, dan IAIN itu I-nya itu ada Islamnya ya Bu. Ya, yang utama itu terkait dengan ibadah amaliyah seperti sholat, terus pengetahuan seperti itu yang harus ditekankan. Soalnya kita nanti emang diterjunkan tidak tahu dengan lingkungannya itu seperti apa, apakah agamanya lebih maju atau agamanya lebih kurang gimana ya, bukan kurang maju, apa ya, wawasan tentang keagamaan itu masih kurang. Jadi kita harus siap ketika kita nanti diterjunkan memang benar-benar di tempat yang dalam suatu sosialnya itu terkait dengan keagamaan masih kurang, kita juga harus siap bagaimana kita mengedukasi masyarakat tersebut. Dan ketika nanti kita ditempatkan di posisi emang wawasan agamanya lebih maju, otomatis kita juga bisa menyikapi dirilah kita sebagai orang beragama itu bagaimana, seperti apa, sehingga kita nanti bisa enak lah selama di sana kita bercengkrama dan juga berinteraksi bersama masyarakat di sana. Iya, karena jujur di sana itu benar-benar sangat berbeza ya Bu. Kalau di sana berbeda itu berbeza. Berbeza Indonesia. Kayak lagu nanti Bu. Lagunya siapa kemarin? Ada yang berbezanya. Berbeza. Berbezanya gimana itu berbeza? Lingkungannya tuh benar-benar sangat damai, sangat keagamaannya itu kalau di Pineng ya, di Malaysia utamanya Bu. Kita berbicara tentang Malaysia itu memang ini motonya adalah sekarang menuju Malaysia yang madani. Nah, madani itu ada singkatannya tersendiri Bu. Nah, Malaysia yang madani itu istilahnya Malaysia yang memang membawa apa ya, nilai-nilai keagamaan itu sebagai sebuah prinsip utama, kemudian juga kesejahteraan. Jadi itu di masing-masing MADANI-nya itu ada singkatannya. Tapi mohon maaf kami lupa. Nah, iya apa-apa. Jadi otomatis di sana itu memang untuk masyarakat yang beragama Islam itu memang sangat-sangat religius sekali Bu. Betul. Bahkan masjid itu kalau mungkin di sini ada beberapa masjid itu yang sepi jamaahnya, tapi kalau di Malaysia tidak. Setiap masjid itu 5 waktu itu pasti selalu ramai. Tapi untuk tempatnya itu apakah sedekat-dekat dengan sini atau mungkin agak lebih jauh atau gimana gitu? Kan sini kan termasuk dekat ya. Di sini ada jarak berapa meter lagi ada gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sana ya Bu, yang saya alami sendiri karena bentuk dari letak geografisnya Pulau Pinang itu pada pulau kecil dan mayoritasnya itu adalah orang Cina ya kemarin. 65% 50% Chinese, kemudian 30% India dan 20% ini Melayu campur Indonesia. Kayak Pakistan itu masih. Jadi kok bahasa Jawa Bu ini tadi. Maklum ya, ini mukanya reok banget nih, pondok banget. Ya wajar lah kalau bahasanya masih campur-campur. Jadi di sana itu bisa dikatakan Bu, sebenarnya kalau di Pulau Pinang sendiri masyarakat yang menganut agama Islam itu masih minoritas. Karena ya tadi letak geografisnya sedikit dan mayoritas masyarakatnya di sana adalah Chinese. Jadi kalau masalah letak masjid sebenarnya di sana lebih banyak musola Bu. Jadi musola-musola itu banyak di setiap apartemen itu ada. Ya surau. Dan setiap apartemen juga ada tempat pemandian jenazah, penyeliaan jenazah. Soalnya kalau dilihat dari tempat-tempatnya kan kalau di sini kan masih banyak rumah tuh Bu. Jadi untuk
kesana kesini masih enak. Kalau di sana itu lebih apartemen, jadi rusun gitu. Jadi kalau mau umpama masjidnya di sana saja itu susah, jadi dibuatnya musola di setiap rusun. Tapi masjidnya itu ada Bu, kemarin ya lumayan agak jauh Bu, soalnya ya itu berarti tadi mungkin waktu kegiatan keagamaan yang besar seperti Idul Betul. Fitri gitu kan, Betul. mereka ke masjid yang besarnya tapi itu. kalau yang untuk 5 waktu mereka perginya Di ke surau. gitu. Iya betul. kalau Jumat itu juga di masjid besar Bu. Oh kalau hari Jumat. Ya, hari Jumat. Jadi kemarin tuh kalau di sana kami kan mengira di Madrasah Usmaniyah Bu. Itu naik van itu kayak bis mini Bu. Kereta gitu. Jadi sama anak-anak Mobil di sana namanya kereta van. sama-sama anak-anak Madrasah Usmaniyah itu kayak naik bukan naik lebih apa? Kalau di sini kayak angkotan gitu. Ya. Jadi naik berapa kilo untuk bisa melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Gitu. Kemarin berangkatnya berapa dari yang Ponorogo yang ikut ke Malaysia? Bersepuluh ditambah dengan yang mengantarkan kami adalah Bapak Ayahanda tercinta, yaitu Dr. Ahmadi sendiri. Jadi beliau menemani kami hingga hari keempat ya. Keempat. Jadi pembukaan ditemani beliau di bandara, membersamai kami selalu. Tinggalnya di mana berarti kalian di Malaysia itu? Kalau masalah tempat tinggal kemarin beda-beda Bu, ada sebenarnya kami dibagi menjadi 2 tempat karena ya itu tadi pertama biar menjaga biar tidak satu tempat tinggal gitu loh Bu, karena Islamnya kental banget, menjaga biar tidak ada fitnah dan sebagainya. Kalau kemarin yang putra itu berhubung cuma 2 orang itu berada di Madrasah Usmaniyah. Jadi tempat untuk kita mengajar atau pusatnya ABIM sekarang di Madrasah Usmaniyah dan yang putri kemarin di Taski. Jadi Taski itu kalau di sana kan semacam TK ya, Taman Kanak-kanak Islami gitu kan Bu. Nah, Taski ini ada bangunan 3 lantai. Kemudian sampingnya Taski ini namanya Markas ABIM. Jadi tempat pusatnya. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau berbicara tentang pengabdian kami itu adalah dari IAIN ini bekerja sama dengan ABIM. Nah, ABIM ini dia punya banyak lembaga salah satunya Madrasah Usmaniyah, Taski, Tahfiz. Nah, seperti itu. Jadi kami tinggalnya di markas. Iya, ada yang pengabdiannya berarti lebih ke pengabdian ke sekolah gitu ya? Iya, betul. Di sekolah ada yang di Madrasah Aliyah. Kalau di sini bahasanya Madrasah Usmaniyah itu namanya seri. Iya, seri kan ya. Jadi ada yang di SD, kalau di sini ada juga yang di TK. Iya, gitu. betul. Selain kegiatan mengajar, berarti kan kalian fokus mengajar. Mungkin kalau yang sosial masyarakat itu apa sih yang kalian kerjakan di Malaysia itu? Banyak sekali. Banyak Bu, tapi sebelum kita membahas tentang program kerja ya Bu, atau apa saja yang kita alami di sana, kita beri pengertian dulu nih. ABIM itu sebenarnya apa? Tadi kita sebut ABIM, Madrasah Usmaniyah, dan Taski itu seperti apa? Nanti ngawang banget gitu ya. ABIM ini apa? Karena gitu. beda ya, dari segi bahasa, ya kan berbeda. Walaupun sama-sama Melayu. Kalau ABIM sendiri itu sebenarnya Angkatan Belia Islam Malaysia. Jadi di sana nanti kayak sebuah lembaga. Itu kalau di sini lebih tepatnya kayak ormas Bu. Iya, kayak ormas Islam yang bergerak dalam, kalau ABIM tadi di usia beliau keislaman, kemasyarakatan. Jadi dari sebenarnya ABIM ini salah satu lembaganya sendiri. Ada lagi namanya atasnya itu Yadim kemarin ya. Yadim. Terus di ABIM sendiri pokoknya itu fokus pada anak-anak kecil, anak-anak belia, SD, terus SMP, TK dan sebagainya seperti itu. Dan untuk Madrasah Usmaniyah sendiri itu adalah salah satu lembaga di bawah naungan ABIM yang bergerak yang berfokus pada anak-anak usia sekolah dasar Bu, di sini. Kalau Indonesia Madrasah Ibtidaiyah kalau di gitu. sana seri. Ya, seri itu apa Madrasah Usmaniyahnya itu tadi. Kalau Taski itu lebih ke anak TK, usia TK kayak gitu. Tapi kalau TK di sana itu berbeda dengan TK yang ada di sini Bu. Kalau di sini kan ada TK A dan B. Kalau di sana itu TK itu dibagi berdasarkan usia atau umur. Jadi usia 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Jadi 3 tahun. Kalau bahasanya di sini playgroup gitu. Di sana nggak ada? Nggak ada Bu. Namanya yaitu Taski. Mulai masuk SD usia berarti 7 tahun. 7 tahun. Sebab TK-nya 3 tahun gitu. Dari 4, 5, 6. Tuh.
Ya. Apa tadi kegiatannya Oh di iya, sana? tadi belum jawab ya Bu, masih menjelaskan terkait dengan. Yang Oke, kalau Ada masalah kegiatan sebenarnya kami di sana banyak sekali Bu program kerja yang ingin kami laksanakan selama di sana, dan tentunya itu sendiri tidak hanya kami yang merumuskan tapi juga bekerja sama dengan pihak ABIM dan IOA. beberapa pihak terkait untuk bisa membuat proker. Kalau prokernya sendiri kami memiliki 4 program unggulan yang telah kami terlaksanakan dan alhamdulillah semuanya terlaksana, dan ada beberapa program tentatif tambahan Dari yang penunjang sudah sih ya. Penunjang itu ada 15 Bu. Selain itu ada kegiatan pribadi-pribadi, jadi individu termasuk mengajar. ya mengajar. Nah, Kalau program unggulan kami kemarin ada 4 itu mini ihtifal mini anak ihtifal. soleh. Jadi itu semacam perlombaan yang kami adakan, panitianya kami, kemudian jurinya ataupun yang berkenaan dengan mini ihtifal sampai pengumumannya itu Pengumuman. juga kami. Jadi Kemudian apa dilanjut cross nggak apa-apa. culture. Cross Jadi culture. nah ini cross culture ini dia adalah pertukaran budaya. Jadi uniknya adalah di mana kami yang mengajari anak-anak taski ataupun teman-teman yang di penempatannya di Madrasah Usmaniyah mengajari anak-anak Madrasah Usmaniyah atau singkatannya MU ya Bu ya. Ya. Nah, mengajari anak Glory, MU, glory. mereka Bukan. kami ajari budaya Indonesia. Nah, apa budaya? Kan banyak nih. Kalau kemarin itu dikemas menjadi salah satu tarian Bu. Wonderland. Ya, tarian Wonderland itu kan beberapa tarian Indonesia dirangkum menjadi satu buah tarian. Dan kemarin itu sebenarnya ada satu lagi Bu yang ingin saya. iya, Fuad ini. Tapi ya mungkin Tapi karena belum keterbatasan terlaksana. waktu ya. Yang tahun ingin- depan mungkin bisa kalau dilaksanakan. masih di sana itu Bu tarian Jaran bandengan Bu, bandengan Bu. Ini yang lagi viral di Indonesia itu bandengan. Bandengan Bu. Pelatihnya Fuad Ya sebenarnya, sebenarnya Bu. saya ingin melihat kan yang anak-anak di sana permainan itu tradisional. bukan Bu, bandengan itu joget loh. Yang Lagunya dia pakai itu- banteng, megang banteng bukan? Ya, Iya bandengan kan? pegang bandeng itu dari Malang Bu kalau nggak salah. Kalau keseniannya. Itu ingin saya ajarkan. Soalnya kalau melihat di sana Kenapa kamu Bu, nggak ngajarin ganong, reok? Jarantek. Nah itu loh yang lebih familiar gitu terlalu loh. familiar Bu. Menurut saya sebagai nilai jual saya kemarin ya Bu. Saya bilang cikgu di sana, "Cikgu, ini ada satu kesenian yang lagi famous banget di Indonesia Bu." "Apa Fuadi itu?" "Bandengan Bu ini." Pokoknya geraknya gini-gini terus melihat apa ya, postur tubuhnya anak-anak sana emang besar-besar Bu. Anak-anak SD saja besarnya emang saya ini. Ya yang pertama mungkin ya saya yang semampai, semeter nggak sampai, atau emang pertumbuhan di sana emang cepet-cepet. Wah, itu cocok banget bandengan. Deng gitu lah. Tapi karena Nggak keterbatasan terlaksana. waktu kita dan berapa banyak proker yang kita ingin kita laksanakan, ya ini belum bisa terjadi. Hanya bisa mengenalkan ke anak-anak, ini namanya bantengan anak-anak gitu. Lalu untuk segi bahasa nih, di sana Ya, ya. gimana? Kalian cara komunikasinya atau menggunakan bahasa isyarat mungkin? Tergantung. Kalau bahasanya Melayu sih Bu. Yang Melayu, utama Melayu. adalah Melayu, dan terkadang dan perlu diketahui kan kemana-mana kami transportasinya tuh melalui Grab ya Bu ya. Jadi nanti kita harus kita harus punya aplikasi Grab di gadget masing-masing. Sama kayak sama Iya. yang penorok di Indonesia. Sama. Sama. Tapi untuk supir Grab yang di sana itu mereka harus warga negara Pineng asli. Jadi terkadang memang di awal tuh saya tertipu Bu. Chinese saya udah nih menyiapkan sama teman-teman saya itu menggunakan bahasa Inggris. Ternyata di akhir Pak Ciknya jawabnya pakai bahasa Melayu. Terus Pak Cik tanya, "Kenapa korang guna bahasa Inggris? Saya nih orang Melayu asli." gitu. Loh, iya Kak Pak Cik? Iya, sebab Grab yang ada di sana itu harus orang Pineng. Terus jadi sebenarnya kalau utamanya kita harus berlatih itu cukup bahasa Melayu, tapi untuk penunjang ketika nanti kita mengajarkan anak-anak ataupun kita berbicara di sana kan banyak turis. Jadi Pineng sendiri ini adalah kota wisata yang paling digemari ketika kalau kita ingin melancong ke Malaysia itu harus ke Pineng. Nah, di sana banyak sekali turis. Jadi kalau untuk Inggris itu digunakan untuk ketika berbicara dengan turis asing. Kalau untuk warga asli Iya. Pineng itu pakai bahasa Melayu. Betul. Bedanya apa sebenarnya? Sama kalau Indonesia. bahasanya sebenarnya dikit-dikit Bu. Kalau apa ya, perbedaannya hanya beberapa kosakata. Kalau di sana kayak apa ya? Menghapus misal kita minta anak untuk itu hapuslah tulisannya gitu. Di sana padamkan. Padamkan. Padahal kan nggak nyala gitu loh Bu. Kan itu
Ya, salah Apa yang harus dipadamkan ya, gitu. pertama gitu. Saya juga kaget. Oh iya. Tak paham lah. Oh tak apa gitu. Untuk antusias dari anak-anak sendiri gimana dengan kedatangan kegiatan KPM itu mereka? Jangan ditanya Bu, yang utamanya Taski nih ya Bu. Pertama kali ini dari Taski dulu ya. Iya, betul, Taski masuk, kami tuh hanya duduk sekejap itu, baru duduk sebentar Bu. Itu udah digelandoli sama anak TK itu, kepala ini ditarik, tangan ini dipegang, terus mereka tuh sering minta dipangku. Pokoknya kalau untuk anak Taski tuh di sana sangat-sangat aktif. Mereka sangat comel-comel karena mereka itu juga apa ya, unik gitu loh Bu wajahnya ada yang Chinese, ada yang India, Ya, ada Rohingya betul, juga. Rohingya Nah ada. perlu diketahui di sana ada warga Rohingya, tapi uniknya kalau Malaysia ini menerima warga Rohingya ini, memang Iya. menerima dari pemerintahnya. tapi ada syaratnya Bu. Mereka syaratnya harus ibaratnya mereka mengikuti pendidikan yang diarahkan oleh pemerintah ya, oleh kerajaan itu, dan mereka harus jadi orang yang bermanfaat gitu. Kalau nggak bermanfaat berarti ya Dikembalikan. iya kembalikan ke tempat asal. Jadi kalau menyikapi ya kemarin tuh Bu, kenapa kalau di sana itu, kalau di Madrasah Mas sendiri ya Bu, di Madrasahnya sendiri itu terkait dengan pola produktivitas anak. Wah, sumpah Bu, super aktif. Padahal itu anak-anak di situ itu berangkat sekolahnya itu jam 7 Bu. Jam pulang? Jam 7, pulangnya itu kurang lebih jam 4 sore. Wah. Nah, jam 7 itu kalau di sini tuh habis subuh Bu. Soalnya subuh di Jam sana 6. jam 6 subuhnya. Jadi kenapa mereka berangkatnya itu subuh? Karena mayoritas keluarga mereka itu berada di kilang. Kilang itu kayak pabrik. Jadi kerja di pabrik, terus pulangnya berangkat pagi, terus pulangnya sore, petang gitu. Jadi saya gumu nih Bu di sana ya. Enggak punya capek Bu. Ya Allah, kayak lari-lari terus apa ya? Emang aktif banget gitu. Karena kalau di Madrasah sendiri ya, karena itu sudah mulai ada dikatakan bocahnya umur gitu loh Bu. Iya. Itu kayak sudah batasan matang. antara pendidik dan juga pelajar itu harus dibatasi. Contoh kayak saya sendiri interaksi sama lawan jenis walaupun itu murid saya itu nggak boleh Bu, kayak dibatasi. Karena itu tadi di sana Islamnya lebih kental dari sendiri. Kental. Tapi ya saya gumuli lari-lari gitu loh Bu. Di sana lantai 5 loh itu Bu. Lantai 5 itu kok nggak capek buat ini. Kalian nggak capek anak-anak gitu. Seru sini. Saya gumun ibu gini Bu. Mereka itu gumunnya gini. Mereka mainnya kapan lagi Bu ke situ? Soalnya kan berangkat pagi, pulang sore. Saya tanya, kalian tidur jam berapa? Pukul 9. Pukul 9 kalau di sana itu Nggak ada Isya, Masih Isya. setengah Berarti 8. mainnya kapan gitu loh. Kalau mau main di rumah kok masih ada sisa tenaga, baterainya berapa gitu loh. Saya sebagai orang mungkin Indonesia waktu di sekolah istirahat ya mungkin main lari-lari, naik turun tangga, naik turun tangga. di sana Bu. Full Setiap day di sana. pukul 11 sampai 1 itu ada istilahnya tidur siang. Jadi Iya, siswanya harus tidur. Semua harus tidur, nggak ada yang harus tidur. Taski malah mandi. Mandi. Pertama kali kami mungkin shock ketika melihat anak-anak itu tidak menggunakan pakaian busana, tapi mereka itu benar-benar mandi sendiri Bu. Pakai baju sendiri. Iya, kecuali yang 4 tahun mungkin sesekali harus dibantu menggunakan bajunya gitu. Habis mandi mereka sholat duhur, kemudian istirahat. Jadi di sana Full day. untuk pendidikannya memang full day. Full day, ada Makannya makannya dari Ya, betul, madrasah makannya dan dari madrasah. taskinya itu. Oh gitu. Jadi untuk kehidupan warga sana berarti orang tuanya mungkin bekerja di pabrik betul. dan di mana gitu. Terus anak-anaknya nanti sekolah. Betul. Oh Pulang-pulang gitu. sore. Pulang-pulang sore ikut pulang kerja Ya, gitu. betul. Sekalian dijemput. Sebenarnya itu ada karena waktu menunggu waktu jemputan Bu. Ini ada korelasinya sama salah satu program unggulan kami, yaitu Taman Literasi. Jadi melihat banyak sekali siswa yang di situ sudah pulang sekolah tapi menunggu jemputan itu masih lama dan digunakan untuk main terus ya namanya dunia anak-anak ya Bu. Main itu ada wajar, tapi melihat itu kami dari teman-teman ICSP itu melihat ini kayaknya ada potensi untuk mengarahkan di bagian intelektual. Jadi di situ kami membuat salah satu prokernya adalah membuat taman literasi. Sebenarnya kayak sebuah taman, yaitu untuk menunggu. Sebenarnya kurangnya di situ adalah pasokan bukunya Bu, belum ada. Tapi di situ nanti ada game-game kayak permainan Lego, terus buku Tempat bacaan duduknya. dikit-dikit gitu. Dan yang kami fokuskan itu membuat kayak tempat duduk. Setidaknya ada ruang lah untuk menunggu jemputan, tapi juga
menarik, asik, tidak membosankan, tapi ada unsur-unsur literasinya seperti itu. Jadi juga yang perlu diketahui bahwasanya kalau di Malaysia itu peraturan dari kerajaan atau pemerintah itu memang mengharuskan anak itu diantar oleh orang tua kemudian dijemput orang tua. Jadi ketika sebelum dijemput, jadi penjemputannya unik Bu. Kalau di Madrasah Usmaniyah itu mereka ketika pulang berkumpul di surau, orang tua di bawah itu ada lapor, kemudian nanti ada cikgu yang bawa mic, Dipanggil, nah betul. dipanggil betul. Sebelum dijemput tidak boleh pulang sendiri-sendiri, nggak ada yang bawa sepeda, nggak ada yang bawa ini, nggak ada. Gitu. Itu memang peraturan wajib. Kalau masalah sepeda Bu, sebenarnya ada, tapi kayaknya jarang banget Bu. Soalnya di sana itu warawiri, kok bukan warawiri, itu acara program TV. Maksudnya untuk kesana kesini itu loh, kesana kesini itu kan transportasinya itu menggunakan mobil Bu, rata-rata. Sangat jam. Ya, di sana itu jam. Mobil. Wah, ada sebenarnya pengguna motor itu ada, tapi Minor. 3:7 Bu. Jadi Ya. hanya 3% lah mungkin dari sana. Soalnya ya mungkin panas, terus kalau Nggak pakai macet. macet banget Bu, Nah, karena justru banyak jam itu bahasa Malaysianya macet. macet. Karena apa ya, banyaknya mobil, Iya, karena kan terus ya melihat di situ adalah kota industri, ya pasti. pasti macet. Bahkan pertama kali itu kami sampai ke Taski, sampai ke tempat kami tinggal itu banyak sekali mobil-mobil itu depan jalan raya kan, di jalan gitu Bu. Kami bingung itu kok mobil-mobil kok nggak pindah-pindah, ternyata di sana itu tidak ada yang namanya garasi. Jadi orang parkir mobil mau itu Civic Turbo, mau itu Pajero. Pajero, apalah itu pokoknya Alphard itu ditaruhnya ya di depan Di pinggir depan- jalan di raya pinggir itu, jalan raya iya gitu. di depan rumahnya itu sendiri, gitu nggak di garasi. Tapi alhamdulillahnya rapi Bu. Karena yang saya saluti ya Bu, ketika saya berada di Ponorogo sendiri ya kagetnya itu, wah kok bisa ya parkir itu serapi ini, terus Nggak ada tukang nggak parkir. ada tukang parkir. Maksudnya bisa mandiri Bu. Jadi sela-sela segini itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana mobil saya bisa masuk Bu. Entah bagaimana caranya, walaupun menggoknya ungkik. Pokoknya yang penting masuk rapi. Itu tergantung keahlian supir sih sebenarnya itu. Aku munteran Bu di sini. Ya, kalau di sana ya umumnya nggak ada tukang parkir Bu. Kemarin sebenarnya ada sih dari pihak Usmaniyah itu datang ke Indonesia Bu, tanya ini kayak gini tuh yang bayar siapa gitu. Jadi pihak Malaysia itu kaget Bu waktu kunjungan di Ponorogo, tukang parkir di pinggir jalan itu siapa yang bayar, terus yang menyeberangkan itu siapa. Di sini itu sukarela gitu, seikhlasnya. Cikgu mau ngasih kayak gitu. Iya, seikhlasnya. Kalau di sana emang Pantai. bener-bener nggak ada Bu. Tukang parkir nggak ada, penjaga pantai tiket masuk itu nggak ada. Jadi apapun itu sudah Bu. Gratis, free. Makanya saya gumes pengen jadi tukang pantai saya. Iya. Buat jadi tukang parkir ya. Enggak, bukan manusia silver Bu. Iya benar. Ya potensial banget Bu. Tapi melihat tadi ya Bu, terkait dengan bahasa, Iya. terus budaya, sebenarnya di sana itu ketika kita golong-golongkan lagi ya Bu, ada berapa ras sebenarnya, kayak Chinese, India, Perindapan. terus ada lagi Rohingya. teman-teman dari Pakistan, Indonesia. Sebenarnya itu banyak sih yang menggunakan bahasa sendiri Bu, kayak Chinese menggunakan bahasa Mandarin. Terus India Tamil apa kemarin? Iya Tamil. Tamil, bahasa Tamil, terus Melayu juga gitu. Jadi kalau melihat itu saya sukanya itu loh. Saya ajarin bahasa India dong gitu. Sama anak-anaknya bisa, karena Oh, berarti yang bersekolah di situ nggak hanya yang beragama Melayu. Islam. sebenarnya gini Bu, beragama Beragama Islam, Islam. tapi kan ada Latar India. belakangnya. Latar belakangnya Oh, iya. sebenarnya gini, kalau melihat dari bentuk tatanan sosialnya ya Bu, kenapa di situ ada India, Pakistan, Chinese dan sebagainya. Sebenarnya itu pemerintahan Malaysia memberikan kebebasan mengenai orang-orang asing mau datang ke Malaysia. Dengan syarat mereka harus tadi patuh dengan sistem pemerintahan di sana. Jadi kayak contoh, kalau di sana lebih tegasnya kayak terkait dengan keagamaan Bu. Contoh gini, orang non Islam itu boleh masuk ke Malaysia dengan syarat mereka tidak boleh menyebarkan agamanya. Tapi Islam harus diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menyebarkan agama Islam. Tapi benefit yang mereka dapat adalah warga negaraan Malaysia itu sendiri. Tapi mereka nggak boleh menyebarkan agamanya Bu. Tapi Islam boleh mengkritisi agama-agama tersebut dengan bebas. Seperti itu. Aslinya itu kayak apa ya? Ya emang budayanya campur Bu. Enaknya
pandangan kita lebih luas terkait dengan menyikapi Akulturasi perbedaan. budayanya. Akulturasi budayanya lebih terasa, terus toleransinya kita juga bisa terasa di situ, kayak kita menyikapi orang India, orang Cina, orang Indonesia, orang Pakistan itu Berarti walaupun kan di sana masih kecil-kecil. betul. Masih kecil. Walaupun mereka maksudnya ras turunan Betul, dari India, dari mana itu mereka masih bisa menggunakan bahasa asal mereka. Bisa. Walaupun dia belum pernah ke India, belum pernah ke Iya. negara asalnya itu. Misal Cina kan Mandarin. Mereka bisa ngomong. Bisa. Berarti dari orang tuanya sendiri. Betul, dari Iya. orang tuanya sendiri. Bahkan ada juga anak Taski itu yang bisanya cuma Tamil, jadi kalau ngomong sama saya itu, apalagi masih TK ya Bu, Iya. itu pakai bahasa isyarat. Kamu sudah Tidak makan. Oh. mau, jadi Masih kecil. gitu. Karena kan memang agak jauh. Mungkin kalau Iya. Melayu sama bahasa Melayu sama bahasa Indonesia kan Masih lebih mirip-mirip, tapi kalau udah Tamil sulit Bu.